Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Amelia dari kelas Piwar 5D2 akan mempresentasikan mengenai keuangan internasional tentang country risk yang ada di negara Sri Lanka. Risiko dapat didefinisikan sebagai bahaya yang terjadi akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan mendatang. Risiko negara itu sendiri merupakan risiko yang timbul karena perubahan ekonomi atau politik suatu negara yang berdampak pada negara lain yang berhubungan dengan negara tersebut. Misalnya, kekurangan cadangan devisa suatu negara menyebabkan keterlambatan pembayaran pinjaman kepada bank kreditur yang berada di negara lain. Country risk dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara langsung, semisal pengambil alihan aset untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti rugi kepada perusahaan luar negeri. Kemudian secara tidak langsung, misalnya hambatan terhadap customer atau supplier sehingga dapat mengganggu kelancaran operasional pada perusahaan. Selanjutnya, peranan analisis risiko negara. Yang pertama, untuk memantau negara-negara di mana perusahaan bergerak dalam bisnis internasional. Kemudian digunakan oleh perusahaan sebagai perangkat visual untuk menghindari negara-negara dengan risiko yang berlebihan. Kemudian yang terakhir, untuk menilai bentuk-bentuk risiko tertentu dalam menentukan proyek yang diusulkan dan dipertimbangkan untuk negara asing. Sebuah perusahaan multinasional mungkin juga menggunakan analisis ini untuk merevisi keputusan investasi atau keputusan keuangan terkait dengan peristiwa yang terjadi, seperti serangan teroris, pemogokan yang dilakukan oleh buruh industri secara besar-besaran, krisis politik akibat skandal dalam suatu negara, kekhawatiran tentang sistem perbankan suatu negara yang dapat menyebabkan major outflow of fund, dan juga pembatasan perdagangan impor. Lalu untuk menentukan kemungkinan tinggi rendahnya tingkat country risk dalam bisnis internasional, maka perlu dilakukan identifikasi beberapa faktor yang dapat menentukannya, yaitu pertama, faktor politik hukum, terdiri dari sistem politik, grup penguasa, grup oposisi, sistem pemerintahan, potensi konflik dari luar, hubungan partner dagang utama, dan hubungan home country dengan negara lain. Lalu yang kedua, ada faktor ekonomi keuangan, terdiri dari pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, exchange rate, jumlah penduduk, siklus ekonomi, posisi balance of payment, kekuatan pasar keuangan domestik, elastisitas permintaan barang ekspor, dan juga hubungan perdagangan luar negeri. Lalu yang terakhir ada faktor sosial budaya, terdiri dari social group seperti etnis, agama, bahasa, dan kelas sosial. Kemudian social unrest atau ketenangan sosial, juga sikap penduduk, contohnya terhadap waktu, pekerjaan, keberhasilan, perubahan, dan lain-lain. Sri Lanka memiliki nama resmi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Negara yang terletak di pesisir tenggara India dan dikenal dengan nama Ceylon sampai pada tahun 1972 diberikan oleh kolonialisme Inggris. Ekspor sektor pertanian menjadi tulang punggung dari negara ini, karena negara Sri Lanka merupakan negara pengekspor teh terbesar kedua di dunia. Kemudian hubungan kerjasama Sri Lanka dengan negara Cina tidak jauh berbeda dengan hubungan kerjasama yang dilakukan Sri Lanka dengan negara lain. Karena secara umum negara berkembang membutuhkan bantuan dan pinjaman dana dari negara maju guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berada di dalam negara itu sendiri. Hal ini pula yang menjadi dasar Sri Lanka menjadi
negara dengan berbagai masalah kesejahteraan sosial, juga perdagangan memilih untuk melakukan kerjasama ekonomi dengan negara Cina. Dalam kerjasama dua negara tersebut antara negara Cina dan juga negara Sri Lanka, sama-sama mempunyai satu tujuan yang sama. Negara Cina mempunyai salah satu kebijakan kerjasama dalam Belt Road Initiative-nya mengenai aspek pembangunan pelabuhan. Sedangkan negara Sri Lanka membutuhkan pelabuhan sebagai bentuk dari infrastruktur penggerak ekonomi di dalam negara itu sendiri. Awalnya jalur Hambantota ini merupakan salah satu jalur yang lumayan sibuk di wilayahnya. Kemudian Mr. Rajapaksa terpilih pada pemilu tahun 2015 dan berkeinginan untuk membentuk sebuah pelabuhan di jalur ini untuk membangun sebuah infrastruktur yang dibutuhkan dana yang cukup besar untuk membangunnya. Sayangnya, Sri Lanka tidak dapat melunasi semua kewajiban negara tersebut, hingga pada akhirnya Cina mengambil alih pelabuhan Hambantota ini untuk 99 tahun lamanya pada Desember tahun 2015. Hal ini juga disebabkan karena ketidakmampuan Mr. Rajapaksa sebagai Perdana Menteri untuk membuat kebijakan yang dapat mengurangi beban dari hutang pelabuhan ini. Tidak hanya pelabuhannya saja yang diakuisisi oleh negara Cina, tetapi juga area pelabuhan tersebut. Area yang lumayan luas untuk dijadikan sebagai sumber atau tempat untuk berinvestasi yang cukup luas. Karena itulah Cina menawarkan bantuan untuk membangun sebuah pelabuhan yang diinginkan oleh Mr. Rajapaksa dengan menawarkan pinjaman dana. Kemudian setelah peminjaman dana itu dilakukan, Sri Lanka nyatanya tidak dapat membayarkan pinjaman dana yang sudah diberikan dari negara Cina. Pinjaman yang tidak bisa dibayarkan pun akhirnya mencapai jatuh temponya. Padahal ini adalah masa-masa tenggat atau pembayaran dari hutang Sri Lanka ke Cina tersebut, memaksa Sri Lanka untuk melunasi semua krediturnya. Kesimpulannya adalah ketergantungan Sri Lanka terhadap Cina dalam hal keuangan disebabkan oleh kurangnya dalam segi moneter terhadap pembangunan fasilitas atau infrastruktur ekonomi seperti jalan raya, bandar udara, dan pelabuhan untuk menambahkan pemasukan atau devisa bagi negara Sri Lanka. Maka dari hal ini, Sri Lanka perlu untuk meminjam dalam segi finansial kepada negara yang mereka anggap mampu, yaitu negara Cina. Seperti yang sudah diketahui, negara Cina sudah membantu Sri Lanka dalam pembangunan infrastruktur negara tersebut sedari dulu. Akan tetapi, Sri Lanka memerlukan bantuan finansial lebih untuk membangun pelabuhan Hambantota. Kerjasama pembangunan pelabuhan Hambantota sendiri sudah dimulai sejak tahun 2007. Kerjasama yang dilakukan dengan Cina ini masih dibiayai sebagian proyeknya oleh Hong Kong. Pembayaran pokok dan bunga untuk pinjaman saat itu hanya 1,5% dari kewajiban pembayaran hutang luar negeri Sri Lanka. Namun pada saat itu juga Cina memegang sekitar 9-15% dari hutang luar negeri Sri Lanka. Hal ini tentu berdampak sangat luas terhadap ekonomi Sri Lanka terhadap penyewaan pelabuhan Hambantota. Sri Lanka terpaksa harus menyewakan pelabuhan Hambantota kepada Cina selama 99 tahun dan juga kurang lebih 130.000 hektar lahan di sekitar wilayah
pelabuhan Hambantota ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.